Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi. Nah, hari ini saya kebetulan ditemani sama abang ganteng yang gondrong ini ya teman-teman. Namanya Abang Dirpas. Insya Allah hari ini kami mau jalan-jalan sekalian mau jengukin si adik baru. Nah, kalau si cantik jelita ini dia tuh punya mata bulat ya, Masya Allah. Namanya itu Nisrin. Biasanya kami manggilnya kakak Icin. Mereka ini kakak beradik dari saudara pertama saya ya teman-teman. Nah, kalau yang bongsor ini, kalau kata abang sih anak angkat pertama kami ya teman-teman. Jadi ini tuh biasanya kalau anak-anak manggilnya Ameh Bibing atau Ati Bibing. Nah, dia itu adik saya yang nomor 5 ya. Kami itu bersaudara ada 6 orang, jadi dia itu yang nomor 5. Memang stay di rumah ya teman-teman, jadi sering banget kalau lagi pulang ke Madura, pulang ke rumah Umah dan Abi, pasti bakal ketemu sama dia. Nisri nih gigi, mesem kak mari-mari gigi. Dadah dadah, dadah kak, adek dadah, dadah. Ngerti apa ora, Dek? Ya, Dek, udah ngerti. Nah, ini perjalanan kami menuju Desa Pademau. Kami mau jenguk adik kecil yang baru lahir ya, teman-teman. Jadi ini kami menuju ke rumah saudara saya yang nomor 4. Jadi pas adik saya ya. Nah, ini saya sudah di rumah mereka. Kebetulan si adik Hamzah lagi dinenenin ya teman-teman. Jadi tugas kami di sini adalah menghabiskan hidangan yang sudah disediakan sama tuan rumah gitu ya. Katanya sih nggak ada yang makan kalau nggak ada tamu. Jadi berhubung kami bertamu ya sudah sekalian dimakan dan sekalian ngabisin ya teman-teman. Patade lah gitu katanya. Dari rumah Umah Abi menuju ke rumah adik saya ini sekitar 15 menitan ya teman-teman. Jadi memang dekat, cuman beda kecamatan aja, satu kabupaten gitu ya. Nah, di sini kebetulan karena memang masih suasana Eid Adha ya. Jadi ini tuh hari tasyrik, masih apa ya, masih musim orang berkunjung gitu teman-teman. Jadi di depan itu rame banget, banyak orang. Dan di sini juga teman-teman lihat ya, hidangannya itu hidangan berkatan gitu ya teman-teman. Memang masih dalam suasana Idul Adha, jadi masih banyak berkatan-berkatan dan kue-kue kayak gini ya, kue-kue nampan kayak gini teman-teman. Nah, kalau yang gondrong ini, yang satu ini, Masya Allah gantengnya, lagi musim ya, anak laki-laki itu rambutnya gondrong teman-teman, biar seperti orang-orang Korea gitu ya. Nah, namanya itu Abang Nibras, mudah banget untuk mengingat namanya. Nah, Abang Nibras itu abangnya adik Hamzah. Ini dia adik Hamzah, Masya Allah mabuk ya, teler asi. Ya Allah, ditungguin dari tadi dan dia baru keluar gitu ya teman-teman. Keadaannya sudah teler gitu, nggak melek sama sekali. Nah, adik Hamzah ini anak kedua ya, jadi dia itu adiknya Abang Nibras. Masya Allah, semoga jadi anak soleh ya, menjadi kesatria sama seperti namanya Muhammad Hamzah, amin Allahumma amin. Nah, setelah berlama-lama, tentunya setelah gendong-gendong, cium-cium dan segala macam, kami pamit untuk pulang karena memang masih banyak tugas di rumah yang sudah ditunggu sama Umah Hamidah gitu ya teman-teman. Jadi sudah ditungguin sama Umah buat apa, buat ini dia tugasnya di rumah. Jadi setelah jenguk si Hamzah ini kami langsung menuju ke dapur ya, karena ada beberapa daging kurban yang masih belum dieksekusi gitu ya teman-teman, masih ada tugas di rumah. Jadi akhirnya cepet-cepet pulang dan yuk kita bakar-bakar sate. Alhamdulillah berkahnya di hari kurban ya teman-teman. Nah, ini satenya nggak banyak karena saya tuh sudah capek ya, mau nusuk-nusuk terus tuh nggak betah gitu teman-teman. Akhirnya memilih buat hidangan yang lainnya aja, jadi satenya sedikit aja biar nggak lama-lama gitu ya. Ancen kudu uang bakul sate ya teman-teman, jadi agak riweh. Belum lagi ketambahan sama si kecil-kecil itu yang penuh dengan antusias, kepinginnya tuh bantuin ya, ngerewang katanya, tapi kan dapurnya sempit. Nah, begini ya keadaan dapur orang Madura teman-teman, jangan sampai dipindah-pindah, nanti bisa marah orangnya gitu. Nah, ini dapurnya jangan salfok ya, semua peralatan yang
penuh ini ya teman-teman, karena memang apa ya, sampai bingung mau naruhnya di mana gitu, kata Uma begitu. Nah di sini tuh banyak banget barang-barang yang ukurannya besar teman-teman. Kalau orang Madura tuh mesti punya yang begini-begini. Wajan aja itu digantung-gantung segala dimensi ya. Panci, kemudian ada dandang, itu ukurannya bener-bener besar ya, dari 2 kilo 5 kilo itu ada semua teman-teman. Jadi kalau mau ada acara, orang Madura itu jarang banget untuk pesan. Biasanya kalau orang Madura itu rewangnya itu rame banget gitu ya. Jadi yang masak nanti siapa, terus nanti yang masak ikannya siapa, jadi sudah siap sedia semua urusan peralatan dapurnya seperti itu teman-teman. Makanya rumah dapur itu kayak gimana ya, full banget gitu isinya. Nanti kalau dibersihkan atau dipindahkan, bisa-bisa Uma saya tuh cari-cari terus marah-marah. Nah di mana kakak kemarin naruhnya gitu, sedangkan saya sudah OTW Jombang gitu ya teman-teman. Nah setelah satenya matang, ini bumbunya juga hampir selesai ya teman-teman. Tadi yang bikin bumbunya sih si Uma. Ini bumbunya ada bawang merah, bawang putih, kemudian kemiri, juga ada lombok merah. Kemudian digoreng sebentar, dihalusin, terus setelah itu dihalusinnya bareng sama si kacang. Kemudian digoreng lagi sampai minyak kacangnya itu keluar teman-teman. Baru setelah minyak kacangnya keluar dan wangi gitu ya, itu baru ditambah sama kecap. Nah untuk kecap ini ya disesuaikan aja ya, nggak ada takarannya, sesuai selera aja. Kalau memang suka manis ya sudah suka manis, bukan bakul sate ya teman-teman. Jadi bumbunya biasanya memang bikinnya begini gitu. Nah itu teman-teman sudah bisa ngeliat ya, itu sudah ditungguin sama si abang ganteng. Dia itu sudah manggil-manggil, saking antusiasnya dari tadi tuh bolak-balik ke dapur teman-teman, manggil-manggil Dameh gitu. Mau kemana? Dan terakhir untuk bumbu satenya tinggal diiris-iris sama bawang merah yang banyak gitu ya teman-teman, biar enak gitu, wangi. Jadi kalau bawang merahnya kegigit gitu enak banget. Nah ngiris-ngirisnya tuh agak besar-besar ya teman-teman, jadi tebel-tebel gitu supaya mantul, katanya Jida sih gitu. Nah Jida itu artinya nenek ya teman-teman. Jadi kalau dari tadi saya ceritanya Jida karena sudah terbiasa ya ngikutin ponaan-ponaan, kalau manggil Uma saya itu manggilnya Jida, jadi ngikutin aja. Selanjutnya jangan lupa untuk tes rasa. Nah setelah sorenya, jadi makan satenya nggak kerekam ya teman-teman, karena sudah antusias banget rebutan gitu ya, sudah deh nggak saya record videonya gitu ya. Selanjutnya sorenya ini saya bikin lontong, saya dibantuin sama kakak Icin dan juga abang Dirfas buat bolong-bolongin ya. Masya Allah mereka ini antusias banget dari tadi pagi tuh. Dia tuh mau bantuin motong kambingnya, mau bantuin nusuk daging, mau bantuin bakar gitu ya teman-teman. Jadi riuh sama mereka juga, seru jadinya gitu. Dan ini mereka bantuin semuanya, antusias banget sampai jungkir balik ya si adik gitu teman-teman. Suasana kayak gini tuh adanya cuman pas lebaran, karena memang anak-anak ini kan tinggalnya di Madiun ya teman-teman. Jadi kebetulan pas pulang tahun ini untuk Idul Adha nggak lengkap ya teman-teman. Jadi saudara yang ada di Malang itu nggak pulang. Kalau semuanya pulang pastinya puada rame, karena di sana anak-anaknya ada 4 orang. Jadi ketambahan di sini pastinya Masya Allah seneng banget. Nah ini saya mau masak lontong dengan metode hemat gas ya teman-teman, 737. Nah ini saya sudah masukkan lontongnya, kita tunggu sampai airnya mendidih. Ya Allah belepotan banget. Nah setelah mendidih ini saya tutup dan saya hitung 7 menit dari sekarang ya teman-teman. Setelah 7 menit ini dicek lagi sama Uma, itu lontongnya ditekan-tekan ya teman-teman supaya tenggelam gitu katanya. Nah kemudian setelah itu ini dimatikan ya kompornya teman-teman, ditunggu selama 30 menit supaya berasnya bisa mengembang sempurna gitu ya. Jadi nanti bisa jadi lontong yang padat gitu ya teman-teman. Memang nggak dibantu sama gas untuk selama 30 menit, airnya masih dalam keadaan panas, jadi benar-benar ditutup rapat ya teman-teman supaya bisa maksimal, jadi gasnya bisa hemat ya. Nah selanjutnya ini mau saya turunkan supaya kompornya bisa dipakai untuk kegiatan yang lainnya. Nah di sebelah ini sudah matang ya, alhamdulillah, yang namanya bakso sudah jadi. Kalau bikin bakso itu cepat ya teman-teman, karena memang tinggal dicemplung-cemplung aja. Nah selanjutnya setelah 30 menit ini saya naik
naikkan lagi dandang lontongnya ke atas kompor. Ya, ini sudah 30 menit ya teman-teman, airnya sudah hangat aja gitu. Nah, selanjutnya mau saya hidupkan kompornya dan tunggu sampai mendidih. Kita cek dulu. Setelah mendidih, ya sudah dipastikan ya ini sudah mendidih, kita hitung lagi selama 7 menit ke depan. Jadi setelah 7 menit baru nanti bisa dimatikan ya teman-teman untuk untuk lontongnya gitu. Nah, ini sudah 7 menit ya teman-teman. Nah, sudah masih mendidih, sudah 7 menit. Setelah itu tinggal dimatikan kompornya dan tunggu lontongnya sampai dingin baru bisa dimakan. Lagi-lagi nggak ke-record ya videonya. Sorenya teman-teman, alhamdulillah tuh dapat kiriman lagi. Kirimannya tuh ada usus, ada babat dan segala macam jeroan. Nah, di sini cara Uma untuk membersihkan babat yaitu dibantu dengan kapur ya. Ini tuh kapur biasa ya teman-teman, kemudian dihalusin gitu, tinggal ditaburin, diratain gitu ya teman-teman ke semua sisi di babatnya ini. Jadi ini tuh biasanya kalau orang Madura tuh bilangnya handuk ya, handuknya sapi gitu ya, itu intinya babat gitu ya teman-teman. Nah, cara ini tuh efisien banget, jadi cepat juga gitu ya teman-teman. Ini tuh setelah ditaburin semuanya dan dipastikan merata, tinggal ditaruh aja, ditunggu selama 10 menitan gitu ya, 5-10 menit, baru setelah itu bisa dibersihkan secara maksimal. Nah, teman-teman bisa lihat nanti hasilnya ya. Ini dipastikan dulu semuanya terkena sama kapur ini ya teman-teman, bubuk kapur ini. Jadi kalau sudah dipastikan tinggal ditaruh aja, ditunggu gitu. Nah, setelah didiamkan beberapa saat sekitar 10 menit, selanjutnya ini tinggal dikerok-kerok aja ya teman-teman, pakai alat bantu bisa apa aja. Kalau Uma sih senengnya pakai ini, pakai sendok ya teman-teman. Nah, ini selanjutnya tinggal dikerok-kerok aja di semua sisi yang ada. Nah, mudah banget kan untuk bersihkannya teman-teman. Nah, ini bisa dilihat. Setelah itu tinggal dicuci pakai air bersih. Nah, di sini nanti kelihatan ya kalau masih ada sisa-sisa kotoran ya teman-teman, tinggal dikerik-kerik lagi, bisa pakai tangan atau ambil sendok lagi gitu ya teman-teman. Kalau sudah kena bubuk kapur itu sudah bisa mudah ya, jadi nggak terlalu sulit gitu, dan waktunya nggak lama teman-teman, jadi benar-benar efisien di waktu, efisien juga di tenaga, nggak berlama-lama gitu ya. Nah, ini dia hasilnya ya teman-teman setelah bersih tuh kan kinclong. Jadi ketika makan nanti kita tuh nggak geli ya, karena warnanya sudah bersih, sudah putih gitu ya teman-teman. Nah, setelah ini tuh dididihkan, kemudian air didihan pertama itu dibuang teman-teman, karena aromanya masih aroma gitu ya. Nah, ini dia hasilnya. Saya ucapkan banyak terima kasih, semoga videonya bisa bermanfaat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.